Kembali di Sindo Prime, pemirsa usai dikabarkan diberhentikan dari profesinya sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk mengabdi di pemerintahan. Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriyati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan Mbok. Mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana. Saya orang tua ya mendukung sepenuhnya itu, Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur iNews melaporkan. Pemirsa, vokalis band Sukatani Novi Citra Indriyati sempat dikabarkan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru di SD Islam Terpadu Mutiara Hati. Nah, pihak sekolah dikabarkan, pemirsa, membuka peluang kepada Novi kembali mengajar. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara yang menaungi SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Hairul Mudakir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hairul. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak Hairul, terima kasih banyak ya Pak sudah bergabung di Sindo Prime. Jadi Pak, ini mungkin mewakili pertanyaan netizen Pak ya. Novi ini diberhentikan sebagai guru setelah peristiwa lagunya viral mengkritik polisi, atau sebenarnya ada kode etik yang mungkin dilanggar Novi sebelum peristiwa kasus tersebut viral, Pak Hairul? Oh ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya sebagaimana sebuah lembaga, kita memiliki SOP dan kode etik. Dan ini berlaku untuk seluruh guru karyawan yang ada di lingkungan Yayasan Al-Madani. Dan sebenarnya kasus ini tidak hanya sekali, dua kali, tetapi kadang kita seringkali memberikan baik reward maupun punishment. Berkaitan dengan Pak Novi, ini kita tidak melihat berkaitan dengan dia ikut di dalam Sukatin atau tidak, tetapi kita berpatokan kepada ada tidak kode etik yang dilanggar. Ternyata dari kasus Mbak Novi ini terindikasi ada kode etik yang memang dilanggar oleh beliau, sehingga kami melakukan tindakan memberhentikan beliau dari mengajar. Karena kami memiliki kode etik di mana ada yang hanya SP1, SP2 dan seterusnya, tapi khusus Mbak Novi ini ada klausul yang bisa memberhentikan dengan
tidak melalui SP1, SP2. Seperti itu, Pak. Izin Pak Hairul, pelanggarannya itu dalam bentuk apa kode etiknya itu Pak Hairul? Apakah tidak datang ketika mengajar atau apa sih Pak Hairul? Sebenarnya kalau dari sisi profesionalisme sangat bagus Mbak Novi. Bagus ya? Karena beberapa kali ya sangat bagus. Termasuk dari sisi pergaulan dengan guru karyawan sangat bagus. Apalagi beberapa kali beliau menjuarai event-event baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk membimbing para murid. Seperti itu, membimbing murid untuk bisa masuk event dan ternyata menjuarai. Cuman permasalahannya adalah kita menerapkan kode etik itu bukan hanya ada di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan di mana dia bergaul, di lingkungan keluarga maupun di komunitas itu melekat profesi dia sebagai guru SIT yang mestinya harus bisa menjadi tauladan. Nah di sisi yang lain kami tidak bisa memantau aktivitas guru karyawan yang jumlahnya 118 ini ketika di luar jam mengajar. Nah, ketika ada laporan berkaitan dengan aktivitas Mbak Novi, dalam hal ini adalah dari aspek pergaulan dan kode etik yang dalam hal ini adalah pemakaian hijab, kemudian etika pergaulan. Ini setelah kami combine dengan kode etik ternyata melakukan pelanggaran yang menurut kami adalah berat. Ya. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik adalah menggunakan pakaian terbuka yang melanggar kode etik menutup aurat dari sekolah, begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Artinya bukan berarti seorang guru tidak boleh membuat band atau bernyanyi dengan lagu-lagu yang agak keras, begitu, bukan berarti begitu ya Pak? Kami memberikan kebebasan kepada semua guru karyawan untuk berkreasi di wilayah manapun sesuai dengan kompetensinya, Bapak. Termasuk dalam hal ini ada menjadi vokalis band. Kita memberikan keleluasan untuk itu dengan catatan selama itu tidak melanggar kode etik yang sudah kami terapkan dan sudah disetujui oleh semua guru karyawan. Dan sebenarnya berkaitan dengan sanksi ini seluruh guru karyawan sudah mengetahui karena setiap kali kita mengadakan raker yang diadakan setiap awal semester itu mesti selalu kami sosialisasikan berkaitan dengan SOP dan kode etik. Hingga kemarin ketika kita memberikan surat pemerintahan pun dari Pak Novi juga sudah menyadari bahwa ini adalah akibat yang ditanggung dari aktivitas beliau di dalam hal ini kebetulan BEM Sukatani yang melanggar kode etik yang sudah diterapkan oleh yayasan. Berarti ada bagian dari sekolah ataupun guru yang lain juga bisa saja terkena hukuman yang sama jika melanggar kode etik tersebut ya Pak ya? Atau mungkin adakah juga yang lain pernah mengalami hal seperti itu Pak? Misalkan mungkin di luar kegiatan sekolah dia tidak menutup auratnya dengan baik sehingga melanggar kode etik, Pak Hairul? Sudah ada beberapa, termasuk juga dari aspek kedisiplinan kita sudah pernah mengeluarkan seperti itu. Dan ketika dikeluarkan pun kita ada sebuah dialog. Siap tidak ketika akan kembali lagi dengan mematuhi seluruh mekanisme peraturan yang ada di Yayasan Al-Madani seperti itu. Baik. Termasuk dalam hal ini juga kami sampaikan Mbak Novi pun juga masih ada kemungkinan bisa kembali lagi karena di data Dapodik pun kami belum mencoret, tapi dengan catatan siap tidak dia kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar kode etik yang sudah kami terapkan. Seperti itu, Pak. Jadi ini bukan hukuman yang mutlak, tapi jika ada klarifikasi ataupun juga pertimbangan lain masih bisa mengajar lagi, begitu Pak Hairul ya? Betul. Kami selalu terbuka dengan dialog. Ya. Pak Hairul, ini mumpung ada Pak Hairul, saya langsung saja ini Pak, karena ketika viral peristiwa ini kan mengkritik polisi ya Pak Hairul. Kemudian ada informasi Mbak Novi ini ternyata mendapat pemberhentian keputusannya karena melanggar kode etik gitu. Nah netizen ini banyak yang menuduh Pak, ini jangan-jangan pemberhentian Novi karena intimidasi polisi. Benarkah begitu Pak? Perlu diketahui bahwa sesungguhnya pemberhentian itu jauh sebelum ini Pak, sebelum viral. Jadi kami mendapatkan data itu di awal Februari dan kemudian segera kami lakukan penelusuran dan ternyata dan penelusuran kemudian klarifikasi kepada Mbak Novi ternyata benar dan juga setelah itu kami rapat internal di tingkat yayasan dan kemudian memutuskan pemberhentian Mbak Novi pada tanggal 6 Februari, hari Kamis 6 Februari.
seperti itu. Nah waktu itu memang belum ada apa-apa, belum viral dan sebagainya. Sehingga yang kami menjadi patokan adalah berkaitan dengan kode etik, bukan yang lain. Iya, bukan yang lain. Nah, hukumannya tadi Pak, berarti apakah melalui proses SP1 dulu, SP2 dulu, SP3 atau gimana sih Pak? Ya, karena ini sudah termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga kemudian kita memberhentikan. Tetapi itu pun, jadi sebentar kami perlu luruskan bahwa untuk SP1, SP2 itu masih guru karyawan masih bisa mengajar atau masuk, masih bisa mengajar. Dengan catatan nanti dalam sekian kurun waktu bisa memperbaiki, maka SP itu akan hilang. Tapi kemudian ketika kita menjatuhkan sanksi pemberhentian, maka ini sudah tidak mengajar, tetapi kita masih memberikan toleransi untuk melakukan dialog dan komitmen ulang. Ketika memang komitmen oleh itu dia siap untuk bergabung lagi, maka ya kemudian akan kita terima seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa data dapodik dari Mbak Novi ini masih tetap belum kita coret seperti itu. Lagi-lagi nih saya harus klarifikasi lagi mumpung ada Pak Hairul. Jadi kemungkinan Mbak Novi ini masih bisa mengajar lagi di SD tempat dia mengajar sebelumnya yang sekarang dengan Pak Hairul ini, yayasan ini. Itu bukan karena Bupati yang menawarkan dia pekerjaan lain untuk bisa mengajar juga di tempat lain. Bukan karena itu ya Pak? Bahkan sebelum itu Bapak. Sebelum itu juga? Ya, cuman memang kita sedang menunggu klarifikasi dari Mbak Novi apakah kemudian dia siap kembali atau tidak seperti itu. Dan juga perlu kami sampaikan sampai sekarang saat ini hubungan secara pribadi guru karyawan dengan Mbak Novi baik-baik saja itu. Kemarin kita sempat WA-an dan sebagainya, ya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang mengganjal di antara kami. Karena dalam hal ini adalah pemberian hak Mbak Novi dilakukan secara sadar, terutama dari Pak Novi akan konsekuensi yang ditanggung ketika dia melakukan pelanggaran dari kode etik seperti itu. Nah, berarti ini sudah disampaikan ke Mbak Novi, dari Mbak Novi sendiri ke Pak Hairul dan dari pihak SD sendiri, apa yang disampaikan Mbak Novi Pak? Apakah memang beliau masih ada kemauan untuk bisa kembali mengajar di SD tempat dia mengajar sebelumnya? Karena kan saya dengar dari Pak Hairul juga dia memiliki track record yang baik ya Pak ya ketika mengajar ya? Betul, ya. Ya, track record yang baik juga dengan teman-teman guru, dengan wali murid itu cukup baik begitu ya. Kita sudah menawarkan kepada Pak Novi, tapi sudah ada jawaban Pak? Ya Pak. Sudah ada jawaban dari Mbak Novinya Pak? Berkaitan dengan masalah lagi belum, karena ini beliau masih berpikiran mungkin apakah nanti tetap berkarir di Sukatani atau nanti akan kembali ke SD Tumbuh-Hati, kita tidak tahu. Kita masih memberikan toleransi waktu pada beliau untuk bisa menentukan mana yang terbaik nanti untuk karir Mbak Novi seperti itu. Baik. Jadi, kami sampaikan ini sebelum dari Bapak Bupati Purbalingga menyampaikan statement. Baik. Itu. Pak Hairul, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Hairul sudah menjawab semua pertanyaan netizen, karena banyak yang juga sebenarnya mengapresiasi kritikan di lagunya Mbak Novi ataupun band Sukatani tersebut. Sehingga ya semoga saja karir gurunya juga mendidik untuk anak-anak Indonesia juga ya Pak Hairul ya, sehingga bisa lebih baik ke depan. Pak Hairul, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum.